Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini teman-teman kita akan membicarakan tentang watak karakter setiap hewan. Jadi langsung saja kepada bahasannya. Karena di video saya yang 1 tahun yang lalu itu mungkin panjang penjelasannya, karena itu video yang baru pertama saya upload. Jadi perlu penjelasan yang panjang. Nah, dan kali ini kita akan langsung saja membahas kepada karakter hewan itu. Jadi karakter hewan itu sudah ada 12, dan memang itu dari sononya ya, memang begitu sudah. Jadi kakek saya ngajarin juga memang seperti itu. Saya kurang tahu alasannya kenapa, cuman memang 12 itulah karakter hewan yang ada. Dari yang pertama yaitu tikus. Tikus itu pribadi yang suka mengoleksi barang. Mohon maaf ya, mungkin istilah kata itu dalam istilah bahasa kampung kami itu pengacaran, atau kalau dia nggak bisa mengendalikan keinginannya untuk memiliki sesuatu, dia bisa ngambil atau mencuri. Tetapi ini tidak selalu benar teman-teman ya, karena yang mempengaruhi pribadi seseorang itu ada 3 macam. Yang pertama, al-madrasatul ula, ibu ya atau lingkungan keluarga itu merupakan pendidikan pertama anak. Jadi maksudnya lingkungan keluarga itu mempengaruhi psikologis, mental diri kita. Kemudian ya lingkungan masyarakat. Kalau lingkungannya soleh, bagus ya, syiar Islam bangkit di tempat itu, insya Allah anaknya pun ya, kita pun akan menjadi pribadi yang menghidupkan syiar itu, karena lingkungannya mendukung. Dan yang ketiga adalah yang mempengaruhi psikologi seseorang itu adalah dari sekolah. Sekolah itu penting juga ya. Jadi kita harus melihat di mana yang bagus nih untuk kepribadian anak kita. Jadi 3 macam itu. Jadi ini karakter dasar seseorang, tetapi dapat dirubah dengan pengaruh yang 3 macam tadi. Jadi yang tikus tadi karakternya adalah suka mengoleksi barang. Pokoknya dia suka mengoleksi, mau ini mau itu, dia harus memilikinya. Tetapi kalau itu tidak bisa dia kelola keinginan itu, padahal misalkan ekonominya kurang mampu, dia bisa saja mengambil milik orang lain ya. Meskipun ini tidak pasti teman-teman, tapi saya pernah menemukan yang seperti itu. Gitu. Dan biasanya masalah tampilan fisik seseorang itu tergantung karakter hewannya. Meskipun ini tidak pasti teman-teman ya. Sekali lagi ini hanya hitungan, belum pasti benar ya, terkadang mengena ya syukur, kalau nggak mengena ya namanya hitungan ya. Hitungan kita bisa saja luput atau salah. Nah, tikus itu kalau kita lihat kurus ya. Jadi beberapa orang yang saya temukan memang karena tikus itu memang orangnya agak kurus. Kita tahu tikus itu kecil ya, dan kaki tangannya itu kecil, kurus. Kemudian sapi. Sapi ini biasanya orang yang bisa dikategorikan kebanyakannya berhasil. Kebanyakannya berarti ada potensi untuk tidak berhasil tadi, tergantung bawaan diri orangnya ya. Kalau misalkan namanya bakal menjadi orang yang sukses tapi dia malas-malasan, itu kan nggak mungkin, berarti bertentangan ya. Kalau dari nama itu mendukung dia untuk menjadi pribadi yang sukses berhasil, misalkan mau berdagang atau urusan apalah, dia selalu seperti cocok gitu dengan pekerjaan itu. Dan diri kita dapat mengetahui, oh aku suka dengan pekerjaan ini ya, akhirnya didalamin. Nah ini pribadi yang mudah berhasil gitu. Dan kalau kita lihat daripada karakter hewannya, fisiknya biasanya besar, sapi itu ya. Nah dan perawakannya biasanya berisi, sapi ya, kita bisa bayangkan hewan sapi itu gimana. Kemudian yang ketiga, harimau. Harimau ini termasuk hewan buas ya. Ini emosinya termasuk tinggi orang ini, dan berbahaya apabila marah, karena bisa menerkam itu maksudnya bisa melukai. Tapi tidak semuanya seperti itu ya. Kalau dia bisa mengendalikan emosinya dengan pendidikannya yang baik, rohaninya baik ya, stabil gitu, maka dia akan mengendalikan emosinya. Tapi jangan coba-coba dipancing amarahnya, ini berbahaya.
harimau, bisa dikatakan raja hutan ya. Jadi hati-hati, jangan buat dia marah. Intinya seperti itu bayangannya ya. Dan karakter fisiknya kita lihat ya, harimau itu nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga ya, sedang gitu perawakannya. Kemudian yang keempat kancil, biasanya kecil ya kancil itu. Dan biasanya ya, yang pernah saya lihat orang yang kena kancil ini memang perawakannya agak kecil, mohon maaf. Tapi tidak selalu seperti itu, tergantung lingkungan keluarganya. Misalkan makannya banyak, otomatis besar juga. Kalaupun besar juga ya nggak terlalu besar lah gitu kan. Bagaimana gambaran kancil tersebut ya. Nah, dan biasanya kancil ini terkenal cerdas cerdik. Dimana-mana kita baca ya cerita tentang kancil, atau misalkan video tentang cerita kancil, biasanya kan itu digambarkan bahwasanya kancil binatang yang cerdas gitu. Jadi ini bisa dikatakan orang itu apabila kena kancil, orang ini biasanya cepat menerima ilmu pelajaran di sekolah itu, biasanya kebanyakannya gitu. Dia pintar gitu ya. Itu kancil. Kemudian yang kelima naga. Nah, naga ini Masya Allah adalah hewan yang paling bagus kalau menurut saya dari semua hewan yang ada. Dan beruntung orang yang punya nama kena karakter naga. Karena kebanyakannya orang yang saya temukan kena karakter naga ini, dia selalu bermartabat ya. Contohnya pimpinan-pimpinan apa gitu, misalkan ketua OSIS, pimpinan perguruan tinggi, saya tidak perlu menyebutkan, tapi beliau saya hitung ternyata kena naga. Nah, biasanya orang-orang yang berada di puncak itu orang yang kena hewan naga. Hewan naga ini termasuk orang yang mudah bergaul, punya karismatik ya. Ketika memakai pakaian itu seperti cocok aja kalau dia memakai gitu. Dan subhanallah, Nabi kita Muhammad SAW ya, kalau kita hitung dengan hitungan versi kami, dengan versi saya gitu, karena hewan naga. Coba kita hitung Muhammad SAW, mu 4 h 5 mim 4 13 dan dal 17. Jadi dalam hitungan saya huruf bertasdid itu hanya dihitung satu, Muhammad. Seharusnya kan kalau nya dihitung berarti mimnya 2, tapi saya tidak ya. Jadi Muhammad itu kena 17, dan 17 dikurang 12 kena 5, yaitu hewannya naga. Subhanallah, kita akui Nabi kita orang yang cocok menjadi pemimpin umat Islam secara keseluruhan. Nah, itulah. Baiklah, kita lanjut yang keenam, yaitu binatangnya ular lidi. Nah, seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya itu, bahwasanya ular lidi ini sebenarnya satu kelompok hewan dengan naga ya, cuman agak kecil postur tubuhnya, jadi agak ada kemiripan, tapi ya pastinya lebih baik naga. Di ular lidi itu dia mudah bergaul juga, humoris juga biasanya, dan dia bisa memilih pakaian gitu. Dan saya jujur aja ya, istri saya itu terkadang saya aja yang milihin baju, dan dia alhamdulillah suka itu. Meskipun nggak semua mungkin tepat dengan karakter hewannya, tapi setidaknya mungkin ada beberapa yang menonjol dari sikap setiap karakter hewan itu. Kemudian yang ketujuh yaitu kambing. Kambing ini ya kalau kita lihat katanya itu ya, kalau ada istilah orang itu, kalau orang itu nggak suka mandi, kambing gitu ya. Karena memang nggak semua sih, cuman ini tadi tergantung pembawaan diri ya. Kalau bisa mengatasin kepribadiannya, mungkin nggak semalas itu. Jadi biasanya kambing itu kalau untuk penampilannya mungkin kurang bisa ditata gitu ya, dia kurang mau menata diri. Tetapi sisi baiknya ya, kita tahu kambing ini merupakan hewan yang dapat dikurbankan ya, disembelih, dan manfaatnya buat orang banyak, dagingnya itu dikonsumsi dan baik untuk tubuh ya.
daging itu. Nah, jadi maksudnya apa? Karakter daripada kambing itu bermanfaat buat orang banyak dia biasanya karakternya. Jadi setiap karakter hewan itu ada kelebihan dan kekurangannya ya, namanya manusia nggak ada yang sempurna teman-teman ya. Ada kelebihan ada kekurangannya. Jadi jangan juga kita hina lah orangnya. Setiap kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu untuk karakter daripada kambing. Kemudian kuda, yang ke-8 kuda. Kuda ini ya kita tahu dia biasa digunakan untuk lari gitu ya, pacuan kuda gitu, lomba lari. Nah, jadi karakter daripada kuda ini kalau kita lihat daripada hewannya, dia suka jalan-jalan. Dan ini tergantung pembawaan dirinya, mau jalan-jalan yang baik atau jalan-jalan ke arah yang tidak baik. Itu tergantung ya tadi pengaruh lingkungan keluarga, ya, kemudian lingkungan masyarakat dan pendidikannya di sekolah. Kalau pendidikannya baik, otomatis jalan-jalannya kepada jalan-jalan yang baik, contohnya kepada ke majelis ilmu, mungkin suka mengunjungi masjid ya. Pergi untuk ziarah kubur, untuk mengambil yang etibar tentang kematian misalnya ya, mengenang jasa orang yang meninggal itu ya, kebaikannya untuk bisa dipetik hikmahnya dan bisa diterapkan untuk kita yang masih hidup. Itu kan jalan-jalan yang baik gitu. Dan memang ya, istilah dalam Quran itu kita memang diperintahkan untuk bepergian, untuk mengambil etibar, maksudnya memandang, oh ini ciptaan Allah, oh ini ada hikmah dari kejadian ini, oh ada ini ada itu. Kita mengambil pelajaran dari setiap perjalanan yang kita tempuh. Contohnya dalam Isra Mi'raj juga ya, kita melakukan perjalanan dan di situ beliau melihat ya bagaimana gambaran umat nanti di akhir zaman ya, nantinya bagaimana, dan kita dapat mengambil etibar dari cerita Isra Mi'raj itu. Nah ya, jadi dan terkadang mohon maaf, yang punya karakter kuda ini agak egois ya, karena dia itu seperti mau jalan terus gitu. Dan kalaupun bekerja, biasanya dia pekerjaannya cocoknya itu seperti yang harus bepergian gitu, harus jalan, harus bisa jauh pekerjaannya, baru pulang beberapa minggu baru bisa pulang. Itu biasanya ya. Atau misalkan menagih-nagih utang gitu, dia bekerja sebagai koperasi, otomatis dia berangkat dari daerah ini ke daerah yang lain. Biasanya itu ya, kuda itu condong memilih pekerjaan yang seperti itu karena memang kesukaannya adalah bepergian, jalan-jalan. Nah, dan ini terkadang orang yang tadi egois ya, saya katakan egois karena saya beberapa kali menanganin dan istrinya ngeluh suaminya kena hewan kuda dan sulit diatur karena dia suka pergi jauh. Karena kalau bekerja ini, kalau pergi jauh itu terkadang membuat pikiran istrinya ya, karena macam-macam ya di luar sana, dia lama nggak bertemu ya. Tapi kalau dia bisa mengendalikan egonya itu, insya Allah tidak apa-apa. Yang saya katakan tadi, perjalanannya untuk perjalanan yang baik-baik. Kemudian yang ke-9 adalah monyet. Nah, monyet ini ya, kalau kita lihat dari beberapa film-film kartun contohnya ya, karakter yang ditampilkan monyet itu biasanya, mohon maaf nih, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun dan tidak semua seperti yang saya katakan itu, karena kembali kepada pribadi kita masing-masing. Meskipun dasar daripada watak nama kita itu, dan belum tentu seperti itu ya, tergantung bagaimana kita mengendalikan diri kita. Jadi monyet itu karakternya adalah pembohong. Meskipun dia mungkin dalam bekerja dia tipe yang bagus ya, monyet ini ya, bersungguh-sungguh dia mengerjakan sesuatu. Tapi satu kelemahannya, dia mungkin pandai berbohong ya, dan agak serakah biasanya. Coba lihat di film kartun itu, dia seperti mau menang sendiri ya. Dia bisa menipu, memanfaatkan orang. Tapi tidak semuanya seperti itu teman-teman ya. Ini hanya gambaran yang dapat diatasi setiap orang kalau dia mau baik. Nah, adapun karakter fisiknya ya agak mirip sebagaimana hewan tersebut ya. Nah, itu.
Kemudian yang ke-10 adalah ayam. Ayam ini kita tahu dia bangun pagi-pagi ya, membangunin orang tidur, dia berkokok. Jam 4 mungkin sudah mulai berkokok atau bahkan jam 3. Dan itu menunjukkan bahwasanya ayam tersebut katanya melihat makhluk yang tidak kasat mata. Bisa jadi itu malaikat yang turun yang diperintahkan oleh Allah ya, untuk mencek siapa nih hamba-hamba Allah yang bangun untuk sholat malam. Dan dia melihat ayam itu, maka dia berkokok. Ciri-cirinya biasanya Allahu a'lam. Nah, jadi ayam ini termasuk hewan yang rajin ya. Contohnya dia tadi pagi sekali dia bangun dan sudah siap untuk mencari rezeki ya. Dan ayam ini makannya tidak sulit ya. Kita tahu dia makan, kalau ada benih-benih yang cocok untuk dimakan dia akan makan, tidak sulit untuk diberi makan. Maksudnya orang ini ya bagus tadi, enak untuk dijadikan pasangan mungkin ya, karena dia tidak menuntut banyak mungkin ya, kita ambil daripada pelajaran hewan tersebut. Kemudian juga biasanya penampilannya menarik ayam itu ya. Dan sebagaimana hewan ayam tersebut ya, begitulah gambaran fisik orang yang kena hewan tersebut. Dan ini belum pasti, itu hanya gambaran saja. Kemudian yang ke-11 yaitu anjing. Anjing ini kita tahu ya, hewan yang bisa menggonggong. Tidak perlu saya contohkan gimana gonggongan anjing itu. Ini menunjukkan bahwa, dan ini tidak semuanya seperti itu ya. Kalau laki-laki biasanya kalau kena anjing itu, kalau dia suka menggonggong, maksudnya ketika dia melihat perempuan mungkin yang menarik perhatiannya, dia akan menggonggong atau istilah kata mungkin bersiul atau ngombalin perempuan itu. Dan biasanya anjing ini tipe fisiknya itu ideal. Anggap aja secara mayoritas pandangan orang di luar itu laki-laki itu, misalnya laki-laki itu tampan ya. Kalau perempuan itu secara mayoritas pandangan umum dia cantik. Itu biasanya orang yang punya karakter anjing itu gitu. Dan mungkin insya Allah punya bakat dari segi vokal ya, karena dia suka mengaum. Insya Allah kalau dia latih vokalnya bagus, yang orang kena anjing itu. Nah, jadi anjing ini kalau kita lihat hewannya ya agak lumayan berbahaya juga sih ya. Terkadang ada anjing yang bisa menggigit. Nah, maksudnya hewan ini juga termasuk hewan yang dikategorikan buas jika dia memang bawaannya suka memangsa gitu ya, sama sejenis harimau. Tetapi anjing ini lebih lembut daripada harimau. Harimau itu sangar sekali. Dan juga anjing ini tipe orang yang setia ya. Bahkan ada cerita anjing yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu cerita tentang Ashabul Kahfi ya, yang mana anjing tersebut setia menjaga para penghuni goa itu yang tertidur lama sekali. Dan anjing itu setia menjaganya ya. Maksudnya anjing ini tipe orang yang setia ya, insya Allah. Dan tergantung bawaan dirinya ya, itu karakter dasarnya. Tetapi kalau misalkan pergaulannya tidak teratur, perilakunya menyimpang, otomatis yang awalnya setia bisa jadi tidak setia. Nah, kemudian yang terakhir yaitu babi. Babi ini kita tahu badannya gemuk ya, padat berisi. Nah, bisa jadi orang yang kena hewan babi ini fisiknya kuat ya, kuat, dan mau kerja apa aja biasanya orang ini. Tetapi yang jadi masalah itu terkadang karena dia sangat giat bekerja sebagaimana hewan babi itu. Dan ini saya katakan tidak semuanya seperti itu. Babi itu kita tahu ya, apa aja dia makan gitu, nggak mikir panjang gitu. Lumpur aja mungkin dimakannya, kotoran sendiri pun bisa dimakannya. Maksudnya hewan babi ini yang kurang bagusnya itu karena saking giatnya dia bekerja, dia mau kerja apa saja ya, mungkin kurang bisa memandang apakah itu halal atau haram gitu ya. Semoga tidak seperti itu ya. Ini hanya watak dasarnya.
Kalau pendidikannya baik, lingkungan keluarganya baik, tidak akanlah melakukan yang seperti itu. Nah itu ya. Jadi sisi positifnya, babi ini mau kerja apa aja mau, tapi dia harus bisa menahan diri untuk bisa memilah apakah ini halal atau haram. Itulah tadi tentang gambaran 12 sifat karakter nama. Semoga dapat dipahami, dan saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Siapa misalkan punya karakter nama yang kurang bagus, ya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyinggungnya. Dan itu tidak pasti juga ada pada diri Anda, karena ini hanya sebatas hitungan, dimana hitungan itu bisa terkadang benar dan terkadang bisa juga keliru, ya, tidak benar. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.